Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya begitu indah di tengah-tengah kehidupan yang kita nikmati. Betapa baiknya Ia, dan Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri, selalu kita diperhatikan dan disayangi. Ya saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Indahnya firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Membaca dan merenungkannya itu kerinduan kami. Roh Kudus, kuasailah kami. Biarlah Engkau bekerja dengan indah sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu ini untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian seluruh pembacaan kita di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saat ini tantangan menjadi peluang. Saudaraku, gereja berdiri karena penginjilan. Dan saudara, inti pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang bangkit dan telah menebus manusia dari kematian karena dosa. Saudara, penginjilan bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak mudah. Kurang lebih 2000 tahun melintasi zaman, penginjilan selalu menemui rintangan dan tantangan. Namun karena komitmen yang teguh oleh para pemberita Injil sejak para rasul sampai hari ini, berita Injil saudara semakin tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudara, setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang mencengangkan banyak orang, Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pemberitaan tersebut, saudara, dipermasalahkan bagi sebagian besar pemuka agama Yahudi, terutama dari golongan Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Dan akhirnya saudara-saudara, kedua rasul tersebut ditangkap dan diadili dengan pertanyaan. Di ayat 7 dikatakan, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Walaupun mereka diancam, namun oleh kuasa Roh Kudus, saudara, Petrus dengan tegas menjawab bahwa dengan kuasa Yesus dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Saudara-saudara, pertanyaan Petrus diperkuat dengan adanya bukti melalui kehadiran orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Dan hal inilah yang membuat kedua rasul terbebas dari hukuman, sekaligus membuat berita Injil justru semakin menyebar kemana-mana. Saudara-saudara, penginjilan adalah tanggung jawab yang melekat di dalam diri setiap orang percaya. Sekalipun saudara tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi kita hikmat dan keberanian. Bahkan saudara, kita dapat menjadikan tantangan dan tekanan menjadi peluang bagi pemberitaan Injil. Biarlah kita melihat situasi ini ada tantangan untuk memberitakan Injil, dan gunakanlah tantangan itu untuk memperkatakan kebenaran firman. Mari terus menjadi pemberita Injil, mari terus mewartakan kabar sukacita tentang Kristus. Dia hidup dalam diri kita dan kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalamnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami nyatakan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan, kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kehidupan kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, kasih-Mu kiranya bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan
bahwa Engkau mengasihi dan menopang kami selalu dalam berbagai hal yang kami jalani. Dalam duka, dalam sakit, dalam tantangan, kasihilah kami, agar kami tegar menghadapi semuanya. Dalam sukacita kami Tuhan sempurnakan. Demikian juga saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Engkau berkati hidup mereka. Biar mereka melangkah dengan pasti dan menerima cinta kasih-Mu yang dahsyat, membuat kami teguh dalam Tuhan. Dan para orang tua kami dalam usia emas juga Tuhan pelihara agar selalu berbahagia, menikmati masa tua dengan beria-ria dalam Kristus. Ya Bapa, Engkau memberkati para pelayan-Mu untuk setia memberitakan firman. Dan juga Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami, berikan hikmat agar tetap menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu. Bimbing kami selanjutnya, sertai kami Tuhan. Ampunilah semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tuhan mendengarkan doa kami, karena semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memberkati kita. Selamat hari Minggu, salam sehat,